Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Buhungo. Saat ini saya sedang mengajar di SMK Negeri 1 Marisa, tepatnya di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Saat ini saya akan membuat video pembelajaran tentang masuknya Islam ke Indonesia. Tentunya kita sangat penasaran, bukan, bagaimana ya sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sebelum menjadi agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia, Islam adalah salah satu agama yang diperkirakan datang karena adanya perdagangan yang singgah di Nusantara. Islamisasi mulai berkembang pasca menurunnya pengaruh kerajaan Hindu-Buddha. Bahkan di masa itu, kerajaan-kerajaan Islam mendominasi Nusantara dan menggantikan kerajaan Hindu-Buddha. Sebenarnya ada banyak teori yang menjelaskan awal mula masuknya Islam ke Indonesia. Menurut beberapa teori, ajaran Islam masuk melalui perdagangan sambil berdakwah, atau memang datang ke Nusantara untuk menyiarkan ajaran agama Islam itu sendiri. Namun, para ahli sejarah menetapkan bahwa ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Teori yang paling dikenal ada 4, yaitu teori Gujarat, teori Persia, teori Cina, dan yang terakhir yaitu teori Mekah atau biasa dikenal dengan teori Arab. Masing-masing teori ini dijelaskan berdasarkan rentan waktu yang berbeda-beda. Ada yang mulai dari abad ke-7, tapi ada juga yang memperkirakan masuknya Islam ke Indonesia itu pada abad ke-13. Seperti apa teori-teori ini? Ayo kita bahas bersama. Halo, apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Ya, kita akan mempelajari 4 teori masuknya Islam ke Nusantara. Ada teori apa saja? Yang pertama ada teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Oke, kita akan mulai dari teori yang pertama, yaitu teori Mekah. Proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau dari Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Hijriyah. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Dengan adanya sebuah perkampungan Arab baru di Sumatera Utara yang dikenal dengan Bandar Khalifah. Selanjutnya ada teori Gujarat. Proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 atau ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Teori Gujarat dikemukakan oleh seorang yang bernama J. Pisnapel dan didukung oleh Christian Snodgrass. Teori ini beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini juga menjelaskan bahwa Islam secara masif berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu.
Selanjutnya kita akan masuk pada teori Persia. Proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi. Pencetus dari teori ini adalah Husein Jayadiningrat, sejarawan asal Banten. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabuik atau Tabut di beberapa wilayah Sumatera, serta kesamaan corak seni kaligrafi. Dan yang terakhir ada teori Cina. Proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di Jawa berasal dari para perantau Cina. Orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia. Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Cina Islam Jawa menyatakan bahwa menurut kronik masa dinasti Tang 618 sampai 960, daerah Kanton Zhangzhou, Guangzhou dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Menurut sejumlah sumber lokal tersebut ditulis bahwa Raja Islam pertama di Jawa itu Raden Patah dari Bintaro Demak merupakan keturunan Cina. Dan ibunya disebutkan berasal dari Kampa, Cina, bagian selatan sekarang termasuk Vietnam. Itulah penjelasan mengenai 4 teori masuknya Islam ke Indonesia. Gimana nih? Apakah kamu sudah paham bagaimana Islam bisa hadir di bumi Nusantara kita? Sebenarnya saluran masuknya ajaran Islam ke Nusantara tidak hanya melalui jalur perdagangan dan dakwah saja, tapi bisa juga melalui pendidikan, perkawinan, dan kesenian. Selain itu, masuknya Islam ke Indonesia juga banyak mempengaruhi kebudayaan kita, mulai dari bidang bahasa, sastra, seni, bahkan penanggalan. Demikian video pembelajaran tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.